Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menghasilkan uang dari YouTube Short. Dan di sini saya akan rekomendasikan ide konten yang bisa kalian coba. Dan saya yakin dengan konten ini bisa cepat untuk berkembangnya. Nah, selain itu kita akan targetkan juga penonton luar negeri. Kenapa di sini kita akan targetkan luar negeri? Karena kalau kalian tahu bahwa nilai RPM di luar negeri itu jauh lebih besar ketimbang di negara kita. Nah, untuk jenis kontennya itu adalah konten seperti ini. This father kept a big snake. When this father wanted to hold it, suddenly the snake immediately attacked and wanted to bite him. Nah, untuk membuat konten seperti itu sangat gampang banget. Bahkan bagi yang awam editing pun itu bisa banget gitu ya. Jadi, kalian hanya menonton video ini saja karena di video kali ini aku bakalan buatkan tutorial dari nol sampai selesai. Sehingga nanti kalian bisa langsung untuk menguploadnya. Tapi di sini sebelum saya lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama di sini kita akan mendownload sebuah aplikasi Cina yaitu aplikasi Readnote. Nah, di sini silakan teman-teman masuk ke Google Play Store terlebih dahulu dan teman-teman ketikkan Readnote seperti ini. Lalu di sini teman-teman tinggal download aja gitu ya. Nah, di sini untuk aplikasi Readnote ini yaitu kita untuk mencari bahan footage videonya nanti gitu ya. Nah, kenapa di sini kita mencari footage video di aplikasi ini? Karena aplikasi ini tuh adalah semacam aplikasi TikTok gitu ya. Cuman ini yang versi Cinanya. Dan ini ketika kita mengambil video-video dari sini yaitu untuk meminimalisir terkenanya copyright atau hak cipta gitu ya. Karena aplikasi Readnote ini adalah aplikasi khusus untuk Cina gitu ya. Jadi tidak keluar kayak di YouTube gitu dan di platform lainnya. Nah, jadi di sini hanya khusus untuk di negara Cina aja. Maka dari itu di sini kita akan manfaatkan untuk videonya itu kita jadikan sebagai video short. Tapi tentunya kita bakalan edit terlebih dahulu gitu ya supaya nanti bisa dimonetisasi dan tidak terkena hak cipta. Oke, nah di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman udah membuka aplikasi Readnote, teman-teman tinggal download aja. Nah, kalau udah di-download, teman-teman tinggal buka aja gitu ya. Nah, jadi tampilannya tuh kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi silakan di sini teman-teman login terlebih dahulu gitu ya. Untuk loginnya bisa menggunakan akun Google teman-teman. Nah, di sini kita akan cari video-video yang akan kita buat sebagai video short gitu ya, video-video menarik dan di sini kita tinggal cari aja teman-teman. Nah, di kolom pencarian ini tentunya kita harus tuliskan yaitu dengan bahasa Cina gitu ya. Tapi nggak usah khawatir karena di sini kita akan gunakan Google Translate teman-teman, yaitu sebagai alat bantu kita untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Cina. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan aja apa yang ingin teman-teman cari. Misalkan ular mengerikan seperti ini teman-teman. Terus yang bahasa Inggrisnya kita ubah aja ke Cina. Nah, nanti bakalan berubah menjadi bahasa Cina gitu ya. Dan di sini kita tinggal salin aja pada bagian sini teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita pergi lagi ke aplikasi Readnote gitu ya. Nah, lalu di kolom pencarian kita tinggal pastekan aja, tekan dan tempel. Lalu kita tinggal cari. Nah, di sini muncul banyak rekomendasi-rekomendasi dan ini bisa kita download gitu ya. Misalkan di sini saya akan download video yang ini, teman-teman. Caranya di sini teman-teman tinggal pilih yang bagian tanda panah di pojok kanan bawah. Lalu teman-teman tinggal pilih bagian sini gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita salin videonya, di sini kita masuk ke Google dan ketikkan Readnote Chinese Video Downloader gitu ya. Dan di sini teman-teman pilih yang bagian sini teman-teman, yaitu Snap Douyin gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal pastekan aja link yang udah kita salin tadi gitu ya. Caranya tinggal tekan dan tempel seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kita pilih download. Nah, lalu di sini kita bisa pilih yang ukuran HD gitu ya. Terus di sini kalau misalkan muncul iklan seperti ini, kita tinggal close aja teman-teman.
Nah, seperti itu. Dan di sini kita pilih lagi yang bagian HD, teman-teman. Nah, kita tinggal download aja gitu ya. Nah, ini bakalan secara otomatis tersimpan ke galeri. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap editing. Dan di sini untuk tahap editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke teman-teman, di sini silakan teman-teman masukkan footage videonya yang sudah kalian download gitu ya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Lalu di sini langkah pertama teman-teman jangan lupa untuk dibisukan audionya. Karena di sini kita akan ganti dengan voice over kita gitu ya. Tetapi di sini sekarang kita akan buat narasinya terlebih dahulu, dan untuk membuat narasi teman-teman bisa tulis di catatan atau di notepad gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk membuat narasinya itu gampang aja. Jadi teman-teman bisa buat secara manual gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin membuat secara manual, jadi teman-teman tinggal tonton aja videonya, lalu teman-teman tinggal tuliskan apa saja isi di video tersebut. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah membuatkannya, dan di sini saya buat secara manual gitu ya. Jadi diketik secara manual. Nah, di sini kita akan translate dulu ke bahasa Inggris. Nah, kenapa di sini kita menggunakan translate ke bahasa Inggris? Karena nanti video yang kita upload itu targetannya luar negeri gitu ya. Makanya di sini kita akan gunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita kembali lagi ke aplikasi CapCut-nya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk mengubah teks ke audionya, jadi di sini silakan teman-teman buka yang namanya logo teks gitu ya. Terus di sini teman-teman ada teks ke audio. Nah, teman-teman tinggal pilih aja teks ke audio, dan di sini kita masukkan teks yang sudah kita salin barusan gitu ya, atau narasi yang sudah kita buat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal pilih selesai. Nah, dan di sini untuk suaranya teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini tuh banyak banget pilihan-pilihannya teman-teman. Nah, di sini bisa kita pilih yang gratisan atau misalkan kita ingin yang pro gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan CapCut yang pro, maka di sini pilihannya banyak variasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi di sini saya pilih yang dandan aja gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa coba-coba satu persatu. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal checklist aja. Lalu di sini kita pilih yang berikutnya gitu ya. Nah, di sini kita pilih pisah secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja sampai 100% gitu ya. Dan di sini udah jadi gitu ya teman-teman, dan di sini udah dipisah-pisah secara otomatis. Nah, di sini setelah kita membuat sebuah voice over-nya, di sini kita akan edit sebuah teksnya. Lalu di sini kita pilih gaya aja teman-teman, kita pilih gaya, dan di sini ada banyak template-template yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang pro itu teman-teman hanya tinggal pakai template ini aja teman-teman. Nah, jadi lebih simpel gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin yang gratisan, teman-teman bisa edit secara manual gitu ya, atau menggunakan template-template yang gratisan. Nah, seperti contoh yang ini gitu ya, atau yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah kalau sudah di sini kita tinggal checklist aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat gitu ya. Kalau misalkan videonya ini kepanjangan, nah jadi di sini kita tinggal sesuaikan dan kita akan potong pada bagian videonya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik pada bagian video, terus teman-teman bagi, dan untuk bagian kanannya kita tinggal hapus aja seperti ini. Ini untuk logo CapCut-nya juga kita bisa hapus gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan background gitu ya. Jadi untuk menambahkan background, teman-teman pilih audio, terus di sini teman-teman pilih yang suara. Dan di sini untuk mencari backgroundnya, jadi teman-teman bisa dapatkan di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja background no copyright gitu ya. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal cari di perangkat aja teman-teman. Nah, misalkan saya ketikkan dengan judul yang tadi saya download.
Nah, jadi di sini kalau misalkan audionya itu terlalu besar gitu ya suaranya, jadi teman-teman tinggal kurangin aja seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja gitu ya. Jadi si audio ini jangan sampai menutupi suaranya gitu ya, suara voice overnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini kita bisa sesuaikan, potong sampai sini aja teman-teman. Kita pilih bagi dan untuk sebelah kanan kita hapus. Nah, jadi di sini teman-teman kalau merasa udah cukup gitu ya. Jadi sini sebetulnya teman-teman bisa menambahkan logo channel kalian gitu ya. Nah, karena di sini saya sebatas contoh, jadi silakan teman-teman pokok. Nah, mungkin untuk gambarannya hanya seperti ini aja teman-teman. Terus di sini kita bisa langsung download aja dan di sini untuk kualitasnya kita bisa naikkan ke 1080. Lalu kalau sudah kita tinggal ekspor aja. Nah, oke, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman